Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Biar tambah semangat. Oke. Kalau Bu ini menyampaikan belajar IPS, silahkan kalian menjawabnya dengan tetap semangat. Yes, yes, yes. Seperti itu ya? Oke. Baik. Oke. Bu ini mulai. Biar semangat, biar tambah semangat. Belajar IPS. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, bagus. Oke. Terima kasih anak-anak atas ketepatan waktunya kalian mengikuti pembelajaran IPS pada siang hari ini. Bu Eni ucapkan terima kasih banyak. Ya, Bu. Oke. Ya, sebelum Bu Eni mulai pelajaran, Bu Eni akan membagikan link presensi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak klik di link presensi yang akan Ibu bagikan. Nah, silahkan anak-anak untuk mengisi di link yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah mengisi semua? Sudah mengisi semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah. Baik, gimana jaringan di tempat kalian? Apakah bagus? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus, Bu. Ya, alhamdulillah kalau bagus. Apakah suara Bu Eni terdengar jelas? Jelas. Terdengar, Bu. Iya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai membahas mengenai materi, kita mulai pelajaran, silahkan salah satu untuk berdoa, memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Rifana untuk memimpin berdoa. Oke guys, mari kita buka acara ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Rifana sudah memimpin berdoa. Baik, sekarang akan Bu Eni lanjutkan ya, bahwasannya dalam kondisi COVID yang seperti ini kalian tetap harus semangat belajar ya, dan harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya tetap harus menerapkan Mencuci tangan. Ya, bagus. Mencuci tangan, kemudian Memakai masker. Dan Jaga jarak. Jaga jarak. Oke, bagus. Baik, untuk pembelajaran yang minggu lalu, Bu Eni sudah menjelaskan mengenai materi kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi ini terkait dengan kegiatan menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan.
Ya, disebut juga kegiatan membuat barang. Oke, baik. Kemudian, untuk di pabrik, itu kira-kira barang yang dihasilkan agar sampai di tempat kita, agar bisa langsung kita konsumsi, itu kira-kira melewati perantara siapa ya? Distributor. Distributor. Oh iya, pinter, kalian hebat, berarti sudah membaca referensi sebelumnya ya, sebelum mengikuti pembelajaran, kalian sudah membaca terlebih dahulu. Oke, bagus. Jadi, sebagai perantara barang pabrik atau dari proses produksi untuk sampai ke kita, itu perlu adanya perantara, namanya distributor. Dan kegiatannya itu dinamakan, ya, kegiatan menyalurkan barang itu dinamakan kegiatan distributor. Jadi kalau orangnya atau pelakunya yang melakukan kegiatan penyaluran barang itu namanya distributor. Kalau kegiatannya, kegiatan menyalurkan barangnya dari produsen sampai ke konsumen itu dinamakan distribusi. Ya, bagus. Baik, jadi pada pembelajaran hari ini, Bu Eni akan menjelaskan mengenai materi kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Bagus, dari produsen sampai ke tangan konsumen. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu kita dapat menyimpulkan. Jadi anak-anak dapat menyimpulkan mengenai pengertian kegiatan distribusi dan tujuan distribusi. Kemudian yang kedua, tujuannya anak-anak dapat menganalisis saluran-saluran distribusi. Kemudian yang ketiga, tujuannya dapat menyimpulkan hasil diskusi dari kegiatan distribusi. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya, silahkan anak-anak untuk mempersiapkan buku catatannya. Silahkan anak-anak siapkan beserta alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan Bu Eni sampaikan mengenai kegiatan distribusi. Oke, nah silahkan Bu Eni akan menayangkan mengenai gambar kegiatan distribusi. Silahkan anak-anak untuk memperhatikan. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, Sudah. ya, benar. Oke. Di sini ada kegiatan distribusi. Ya, tadi yang Bu ini sampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terlihat gambarnya ada proses kegiatan distribusi. Itu ya. Ya. Di sini berawal dari, nah kalau kalian bisa lihat, nah kegiatan distribusi ini, proses kegiatan distribusi itu nih berawal dari ini ya, nadanya
bahan mentah yang tersedia dalam suatu tempat. Nah, di sini bahan mentah itu biasanya tersedia dalam suatu wilayah, di mana tersedia dalam suatu wilayah biasanya berbeda-beda hasilnya ya, barangnya yang dihasilkan. Terkait dengan kondisi wilayah Indonesia, di mana letak astronomis dan letak geografisnya itu berbeda dengan negara lain. Jadi, barang-barang yang dihasilkan itu yang akan diproduksi dan yang akan didistribusikan itu juga berbeda. Terkait dengan apa? Katakanlah di negara Indonesia dengan kondisi letak astronomis dengan iklim tropis. Nah, itu tentunya hasil sumber daya alam yang dihasilkan itu berbeda dengan di negara misalnya Singapura. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan distribusi, kondisi letak astronomis itu sangat berpengaruh. Jadi antara negara satu dengan negara yang lain itu hasil produksinya berbeda. Ya. Kemudian cara mendistribusikannya pun berbeda terkait dengan iklim yang berbeda, maka biasanya berbeda pula cara mendistribusikannya. Ada yang misalnya melewati jalur darat. Nah, ini dengan kondisi geografis yang misalnya jalannya bagus. Kemudian melewati jalur udara. Nah, ini terkait menggunakan pesawat ya, apabila misalnya wilayahnya untuk akses ada bandara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk daerah-daerah terpencil, misalnya sudah menggunakan pesawat, berhentilah, harus dilanjutkan lagi dengan menggunakan mobil atau alat angkut lainnya. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kondisi letak astronomis maupun geografis itu sangat berpengaruh dalam pendistribusian barang. Sama pada zaman dahulu atau pada waktu lampau itu dalam proses penyaluran barang, misalnya pada zaman prasejarah belum mengenal tulisan, itu penyaluran barangnya belum mengenal menggunakan alat transportasi seperti ini. Mereka belum mengenal alat transportasi menggunakan mobil, menggunakan pesawat, itu belum mengenal. Dulu mengenalnya hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja, ya, memenuhi kebutuhan pokok, kemudian untuk dikonsumsi sendiri atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum mengenal adanya ya penyaluran barang. Itu terkait dengan segi cerita sejarah dahulu ya, bahwa distribusi itu dulu belum mengenal adanya alat transportasi yang modern seperti sekarang. Iya. Jadi dari barang yang di stok dalam suatu tempat kemudian didistribusikan sampai ke pabrik. Jadi ini barang mentahnya ya, dari barang mentah kemudian disalurkan atau didistribusikan menggunakan alat transportasi sampai ke pabrik untuk proses pengolahan. Nah, setelah proses pengolahan, di sini ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, yaitu para pekerja, para atasan, para pemilik pabrik, ya, yang interaksi langsung biasanya para pekerjanya itu untuk membuat atau mengolah barangnya. Kemudian setelah selesai, nah ini oleh pekerja akan didistribusikan ke pihak yang, nah ini akan menerima misalnya di supermarket, begitu nggih? Ya, jadi sebelum barang-barang ini sampai ke tangan kita, nah itu didistribusikan melewati. Nah, ada yang supermarket, ada yang pasar terlebih dahulu. Nah, setelah sampai di sini, betul, baru, nah ini barang-barang itu dibeli oleh para konsumen.
Jadi konsumen ada yang membeli di pasar tradisional maupun pasar modern. Jadi di dalamnya di sini ada interaksi sosial antara satu orang dengan orang yang lain, yaitu para penjual dengan pembeli. Ya, dalam penjual itu menjual barangnya, pembeli membeli barang yang dijual penjual. Nah, itu saling ada interaksi sosial. Bagus. Atau adanya hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti itu ya. Jadi kegiatan distribusi ini terkait dengan kegiatan penyaluran barang dari produsen. Nah, ini penyedia awal, bahan mentah, kemudian sampai ke pabrik, kemudian didistribusikan atau disalurkan ya ke pasar terlebih dahulu, baru sampai ke tangan atau sampai ke konsumen. Bagus. Oke. Itu ya. Untuk gambar yang selanjutnya, silahkan kalian untuk memperhatikan lagi biar tambah jelas. Seperti itu. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya. Di sini ada gambar. Yang paling atas ini ada gambar mobil mengangkut mobil. Ya. Itu ya. Kemudian ada gambar lagi jalan yang berlubang. Di sini ada ya orang yang mau lewat atau alat transportasi di sini mau lewat tapi jalannya berlubang. Kemudian gambar selanjutnya ada di sini truk muatan, mungkin ini ya bisa kalian lihat. Nah, tetapi kok didorong oleh orang banyak. Iya. Keberatan itu, Bu. Keberatan ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu gambar yang pertama. Baik, untuk gambar yang pertama ini ada gambar mobil. Ya, mengangkut mobil. Ini berarti di sini ada kegiatan penyaluran dari pabrik mobil mau dibawa ke mungkin dealer mobil ya atau ke showroom mobil ya, mau diangkut dari pabriknya mau dibawa sampai ke tangan konsumen yang membeli. Nah, ini berarti ada kegiatan distribusi barang seperti itu. Baik ya, untuk gambar selanjutnya di sini ada alat transportasi ya, terkait dengan transportasi darat. Di sini jalannya berlubang. Ini kira-kira bagaimana ya? Akan berpengaruh enggak untuk kegiatan distribusi? Ya, sangat berpengaruh ya. Karena nanti akan menjadikan penyaluran barang terhambat atau terganggu seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ya, ada gambar di mana truk yang membawa mungkin muatan yang mau didistribusikan, ternyata truknya ya mungkin mesinnya bermasalah ya atau mogok ini truknya. Ya, jadi di sini sangat berpengaruh adanya interaksi sosial ya atau hubungan timbal balik ya. Jadi di sini ada orang yang mengalami kesusahan atau kesulitan di mana truknya mogok, ini dibantu oleh banyak orang ya yang bersama-sama untuk mendorong mobil tersebut ya. Di sini ada apa keterkaitan bahwa manusia itu
tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, bagus ya. Jadi seperti itu. Baik, itu tampilan gambar yang Bu Eni tayangkan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Kalau bisa, nah silahkan. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, kalau ada silahkan untuk siapa yang mau bertanya? Saya. Oh, Mbak Maharani, silahkan kalau mau ditanyakan. Apa tindakan yang harus dilakukan apabila saat pendistribusian barang ternyata mobilnya mogok? Oh, jadi apa tindakan yang harus dilakukan apabila ternyata, ya, seperti di gambar ya, ternyata mobilnya mogok. Jadi mau distribusikan barang, ternyata, ya, mobilnya mogok. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah, ya, amankan dulu. Ya, mobilnya itu untuk dipinggirkan dulu mobilnya ya. Jadi amankan mobilnya untuk dipinggirkan ke tepi jalan dulu, biar tidak mengganggu pengendara yang lain. Karena kita juga hidup bermasyarakat. Jadi tidak boleh egois, seperti itu. Kemudian nyalakan lampu hati-hatinya. Nah, biar orang lain itu tahu kalau mobil yang mogok itu bermasalah. Itu ya. Oke, selanjutnya pasang segitiga pengaman. Nah, biasanya mobil muatan itu ada segitiga pengamannya. Ya, biar digunakan untuk ya tanda bahwa ada sesuatu atau ada mobil yang trouble atau rusak. Kemudian kalau sudah sang supir itu bisa menghubungi perusahaannya atau sang supir itu bisa menghubungi pihak perusahaan yang dia bekerja untuk menyalurkan barang itu atau menghubungi pabriknya ya, menyampaikan kalau mobilnya itu bermasalah sehingga pendistribusian barang itu terhenti. Jadi perusahaan biar tahu kalau mobilnya bermasalah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu bisa dilakukan dengan mengecek mobil. Mungkin radiatornya atau mesin yang lain yang trouble itu bisa dicek sendiri dulu oleh sang supirnya, tidak masalah ya. Kemudian kalau misalnya itu belum bisa diatasi, oke lah, bisa di sini minta bantuan pihak terdekat atau misalnya bengkel terdekat untuk membantu memperbaiki atau ya melihat mobilnya itu kenapa kok rusak, seperti itu ya. Atau trouble itu kenapa, bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu kalau memang sudah tidak bisa dan harus mungkin diderek, nah itu berarti harus menghubungi pihak emergency khusus mobil, yaitu biasanya ada pihak jasa marga gitu ya. Jadi dengan menelpon nomor call 112 itu bisa menghubungi pihak kepolisian yang bisa membantu untuk ya menghubungkan ke jasa marga, seperti itu sehingga kesulitan tadi bisa teratasi. Seperti itu ya Mbak, untuk Mbak Maharani. Iya, Bu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Amelia, silahkan. Apa yang dilakukan distributor apabila saat pengiriman barang ternyata jalannya rusak?
Apa yang akan dilakukan oleh distributor atau pihak penyalur apabila jalan yang akan dilalui untuk pengiriman barang itu rusak. Ya. Yang pertama, mencari informasi jalan terdekat atau mencari informasi mengenai wilayah daerah setempat itu jalur lain itu ada enggak? Sekiranya jalur yang terdekat ada dan jalannya bagus ya bisa untuk putar balik lewat jalan yang dekat tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya memang hanya jalan itu saja, ya sudah dilalui dengan pelan-pelan saja, tetap menjaga keselamatan. Iya, jadi tidak usah memaksa. Tetapi kalau sekiranya ada jalan yang lain, ya bisa. Misalnya tanya dulu dengan warga setempat, ya, apakah ada jalan yang lain selain lewat sini? Kalau misalnya untuk mengantarkan barang ini biar jalannya itu tidak rusak seperti ini, bisa melewati jalan yang lain enggak misalnya. Kalau memang ada ya mending putar balik saja ya, seperti itu. Jadi untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada jalan yang lebih baik, nah silahkan untuk memilih jalan yang baik tadi. Tapi kalau tidak ya tidak usah, tetap dilewati saja tapi dengan tetap menjaga keselamatan, tetap hati-hati. Ya, oke. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Iya, terima kasih kalau bisa dipahami. Oke. Untuk selanjutnya itu Ibu akan membagi kelompok di mana prosedur sudah ada di LKPD. Silahkan nanti anak-anak untuk mengeklik di Padlet yang akan Bu Eni bagi. Jadi silahkan nanti anak-anak untuk masuk di kelompoknya masing-masing di link Padlet yang akan Bu Eni bagi. Nah, silahkan link Padlet sudah Bu Eni bagi, silahkan anak-anak masuk di Padlet yang sudah Bu Eni bagi tersebut. Nah, yuk silahkan untuk di Padlet. Nah, silahkan kalian dengan kelompok kalian berdiskusi untuk mengumpulkan data-data terkait dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian, di mana saat mendiskusikan itu silahkan kalian bisa membaca referensi yang sudah Bu Eni siapkan di Padlet, ya, bisa kalian baca di situ. Misalnya, Bu, saya ambil referensi dari teman yang lain atau buku yang lain, silahkan, boleh. Seperti itu ya. Oke, nah ini sudah ada yang masuk. Silahkan kalian berdiskusi di Padlet, ada waktu 10 menit. Silahkan anak-anak untuk berdiskusi di Padlet-nya mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas yang ada di LKPD.
Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kalian masih bingung, bisa ditanyakan ke Bu Eni. Nah, ini sudah ada dari kelompok 2. Jadi keaktifan kalian akan Bu Eni nilai dari diskusi ini. Nah, oke. Baik. Oke, kelompok 2 ya, sudah masuk. Ada Maharani, kemudian ada Unsa, Najwa, Sela, bagus. Oke. Ya, keaktifan kalian Bu Eni nilai di sini. Ya. Kemudian untuk yang kelompok 1, untuk kelompok 1, Belum, nggak bisa masuk ke Padlet-nya, Bu. Loadingnya lama banget. oh iya, karena masalah jaringan tidak masalah. Ya, nanti bisa dicoba lagi. Ya, jadi dari kelompok 1, baik dari kelompok 2, kalian sudah bagus. Oke, bisa kalian lanjutkan dulu untuk diskusinya selama 10 menit tadi ya. Ya, ini bagus. Ada Mbak Queen, Mbak Ur, Mbak Erlina, ya. Kemudian Mbak Zahra, Mbak Amalia, Mbak Putri Alivia, bagus. Kemudian ada Mbak Unsa, kelompok 2, Mbak Maharani, Mbak Najwa, Mbak Sela, Mbak Aisyah, Mbak Rifana, dan Mbak Eka. Nah, kalian sangat aktif. Nah, ini ada Mbak Anissa. Kelihatan di kamera.
Bagus untuk keaktifan kalian. Ya, bagus. Oke, untuk keaktifannya sangat bagus. Ya, Mbak Queen aktif, bagus. Sambil Bu Eni keliling ini ya, untuk menilai keaktifan. Mbak Anissa Ur sudah bagus. Kemudian Mbak Erlina sudah bagus. Kemudian Mbak Suci, kelompok 1, sudah bagus menyampaikan pendapatnya. Mbak Zahra sudah bagus. Kemudian untuk Mbak Amalia sudah bagus. Kemudian untuk Mbak Putri, nah sudah bagus. Ya, oke, keaktifan kalian sangat bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2, Mbak Unsa, sudah bagus keaktifannya. Kemudian Mbak Maharani, sudah bagus. Kemudian Mbak Najwa, sudah bagus. Kemudian Mbak Sela, sudah bagus. Kemudian Mbak Aisyah, sudah. Kemudian Mbak Rifana, sudah. Selanjutnya Mbak Eka, sudah. Oke, sangat bagus ya keaktifan kalian ya. Jadi Bu Eni bisa menilai bahwasannya keaktifan kalian itu ada di dalam diskusi ini. Seperti itu. Oke, masih ada waktu. Silakan untuk berdiskusi. Oke. Oke, sangat bagus. Nah, jadi anak-anak bisa ya. Jadi melihatnya untuk diskusi menggunakan bahan ajar di sini. Ya. Bisa kalian lihat bahan ajarnya di sini untuk diskusi. Nah, bagus keaktifan kalian. Ya, sangat bagus. Oke, waktunya sudah cukup ya. Waktunya Iya, sudah Bu. cukup. Nah, waktunya sudah cukup untuk diskusi tadi. Silahkan sekarang kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silahkan. Siapa yang mau mewakili? Oh ya, ada Mbak Isabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari kelompok wabarakatuh. 1 akan mempresentasikan apa yang tadi telah kami diskusikan. Kelompok 1 terdiri dari Queen, saya sendiri, Anissa Ur, Assalamualaikum Erlina, warahmatullahi Suci, wabarakatuh. Zahra, Amalia, dan Putri Alivia. Oh ya. Pada gambar pertama, terlihat Bisa bahwa diperbesar saluran dulu gambarnya biar terlihat, Mbak Queen. belum lah, Bu.
Bisa diperbesar dulu gambarnya di Zoom. Pada gambar pertama, terlihat bahwa saluran distribusinya tidak langsung karena saat pengiriman barang melalui perantara, yaitu kuli panggul yang ada di pasar. Hal ini dikarenakan barang yang didistribusikan menggunakan mobil box tidak langsung dapat sampai ke depan toko karena tokonya berada di dalam pasar sehingga membutuhkan kuli panggul dalam memindahkan barang tersebut. Pada gambar kedua, terlihat bahwa untuk barang yang tidak tahan lama seperti makanan, buah-buahan, dan sayuran disarankan untuk segera didistribusikan sampai ke tangan konsumen untuk menghindari resiko kerugian. Oh ya. Ya, baik. Terima kasih presentasi dari Mbak Isabel, Win Isabel ya. Terima kasih, sangat bagus presentasinya. Silahkan, mungkin ada dari kelompok yang lainnya mau menanggapi? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Najwa, silahkan. Di sini saya akan menanggapi yang dipresentasikan kelompok 1 dengan bertanya, Ya, silahkan. apa ada resiko lainnya selain kerugian dalam penyaluran barang yang dilakukan secara tidak langsung? Ya, apakah ada resiko lainnya dalam penyaluran barang secara tidak langsung selain yang tadi disampaikan oleh kelompok 1? Oke, ada yang mau menjawab? Ada resiko kerugian lainnya? Yuk, dari kelompok 1, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Mbak Rifana. Oh, tidak jadi. Ya, tidak masalah. Ya. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Amelia, silahkan. Ada resiko lainnya yaitu kesulitan dengan jarak yang relatif jauh dalam menjalankan proses distribusi beresiko dapat mengakibatkan kerusakan pada barang dan akan menjadikan kualitas barang menjadi turun. Oh iya, bagus. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu bahwasannya yang disampaikan oleh Mbak Win terkait dengan hasil diskusinya itu bisa ditanggapi oleh Mbak Najwa dengan pertanyaan dan dijawab oleh Mbak Amel. Bagus. Diskusi kalian sangat luar biasa bagus. Baik, untuk yang kelompok 2, perwakilan, siapa yang mau mewakili? Silahkan yang mewakili. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Maharani, silahkan mempresentasikan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang terdiri dari Unsa, saya sendiri, Najwa, Erlina, Sela, Eisa, Rifana, dan juga Eka. Yeah. Pada gambar ketiga, terlihat bahwa
bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang mendung atau hujan sangat berpengaruh dalam pendistribusian barang, baik menggunakan jalur transportasi darat, laut, dan udara, terutama pada saat menggunakan jalur udara dan laut karena dapat mengakibatkan penundaan dalam pengiriman barang. Hal ini akan berdampak pada risiko kerusakan barang, kekecewaan konsumen, karena barang tidak segera dikirim. Oh iya, terima kasih atas presentasinya. Sangat bagus ya Mbak Maharani ya, mewakili dari kelompok 2. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Silahkan. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Anissa, silahkan. Selain tadi yang dijelaskan, hal apa lagi yang akan terjadi apabila kegiatan distribusi macet atau tidak dapat berjalan dengan lancar karena faktor cuaca? Oh iya, silahkan mungkin ada yang mau menjawab. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Zara. Saya akan menanggapi dari pertanyaan tersebut. Hal yang akan terjadi apabila kegiatan distribusi macet atau tidak dapat berjalan lancar adalah 1. Daerah yang akan didistribusikan barang akan mengalami kekurangan barang. 2. Produsen menjadi kehilangan konsumen atau pelanggan. 3. Produsen akan mengalami kerugian. Oh iya. Baik. Nah, terima kasih. Sangat bagus ya. Ya, jadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain mau menanggapi, ada yang bertanya dan ada yang menjawab lagi. Seperti itu. Kalian sungguh hebat, luar biasa. Keaktifan kalian, Bu ini acungi jempol. Jempol 2 ini ya. Oke. Terima kasih. Sekarang untuk kesimpulan. Silahkan Bu ini minta untuk salah satu dari kalian itu menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan kalian salah satu perwakilan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Silahkan, salah satu. Untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mbak Zara. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi akan wabarakatuh. mewakili menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulannya adalah bahwa saluran distribusinya tidak langsung saat pengiriman barang melalui perantara memiliki resiko, yaitu kesulitan dengan jarak yang relatif jauh dalam menjalankan proses distribusi. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada barang yang mengakibatkan kualitas barang menjadi menurun. Kemudian memang alangkah baiknya untuk barang yang tidak tahan lama seperti makanan, buah-buahan, dan sayuran disarankan untuk segera didistribusikan sampai ke tangan dalam pendistribusian barang, terutama pada saat menggunakan jalur udara dan laut karena dapat mengakibatkan penundaan dalam pengiriman barang. Hal ini akan berdampak pada resiko barang, kekecewaan konsumen karena barang tidak segera dikirim. Untuk kegiatan distribusi yang macet atau tidak dapat berjalan lancar akan mengakibatkan 1. Daerah yang akan didistribusikan barang akan mengalami kekurangan barang. 2. Produsen menjadi kehilangan konsumen atau pelanggan. 3. Produsen akan mengalami kerugian. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Zara sudah memberikan kesimpulan. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Yuk, silakan. Ya, terima kasih. Sangat bagus ya kesimpulan yang diwakili oleh Mbak Zara. Kalian memang hebat, luar biasa. Oke, jadi dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian, dengan adanya presentasi tadi disampaikan oleh perwakilan dari kelompok, ya, Bu Eni akan menambahi bahwasannya di kesimpulan yang sudah kalian sampaikan itu sudah bagus, ya, bahwa kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Ya, di mana tujuan distribusi itu ya menjadikan barang sampai ke tangan konsumen dan bisa dinikmati oleh konsumen. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan distribusi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya saluran distribusi. Ya, ada saluran distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Atau perantara dalam distribusi. Itu ada perantara yang itu sifatnya kan kalau perantara berarti tidak langsung. Kalau perantaranya sedikit, misalnya hanya perantara lewat satu orang, itu semi langsung. Perantara dua orang, itu semi langsung. Tapi kalau perantaranya lewat banyak orang, itu dinamakan distribusi tidak langsung. Karena melewati beberapa perantara. Seperti itu. Oke. Kemudian dalam pendistribusian barang, itu karena adanya pengaruh letak astronomis dan geografis, dari tiap-tiap daerah itu berbeda, ya, cara pendistribusiannya. Ada yang menggunakan karena pengaruh iklim, ya, ada yang menggunakan pesawat misalnya untuk mempercepat. Kalau iklimnya pada saat itu kurang mendukung, misalnya cuacanya itu agak mendung, ya tidak menggunakan pesawat seperti itu, ya. Apabila misalnya saat mengirimkan barang itu daerah kondisinya kondisi geografisnya itu atau kondisi yang geologisnya itu kurang mendukung, nah untuk mencapainya sampai ke daerah tersebut tidak memungkinkan menggunakan darat, ya lewat darat. Misalnya lewat darat maupun laut tidak memungkinkan, ya lewat jalur udara. Jadi kondisi astronomis, letak astronomis, geografis itu sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian dari kegiatan distribusi itu ada beberapa kendala, ya, diantaranya apabila saat pendistribusian barang ternyata ya ada masalah, misalnya tadi ada kerusakan mesin, ya, kemudian ya karena kondisi fisik jalan yang rusak atau berlubang, itu bisa berpengaruh terhadap pendistribusian barang. Pengaruhnya apa? Ya tadi, barang yang akan dikirimkan menjadi tertunda. Kemudian barang yang tidak tahan lama untuk dikirimkan itu akan cepat, ya kalau makanan, buah-buahan, sayuran itu akan cepat membusuk. Oke, seperti itu ya. Baik. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira menyenangkan atau sangat menyenangkan? Menyenangkan sekali. Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan ya. Oke. Ya, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sudah hebat meskipun terpisah jarak
dalam pembelajaran daring kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ini akan membahas mengenai materi kegiatan konsumsi. Nah, silahkan anak-anak nanti atau saat di rumah, daripada waktunya digunakan untuk misalnya mainan, nah silahkan anak-anak untuk membaca referensi ya terkait dengan materi yang besok akan Ibu ajarkan terkait dengan kegiatan konsumsi. Seperti itu ya. Baik. Oke, Bu. Iya. Oke. Sebelum Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Mbak Rifana. Oke, untuk yang terakhir, mari teman-teman kita tutup dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, semoga pembelajaran ini bisa kita terima dengan baik. Ini akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sampai ketemu besok.